بنعمة وكفى بالله بنعمة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Alhamdulillah, puji syukur atas anugerah yang Allah berikan kepada kita. Allah jadikan kita semua orang-orang yang beriman, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita gemar untuk mencari, memahami, menghayati sesuatu yang menjadikan terjaga iman. Kita berharap dengan istiqomah kita dan makin bertambahnya pemahaman kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendudukkan kita bersama orang-orang ahli ma'rifah, karena mereka adalah orang-orang yang mendapatkan pemahaman yang luar biasa, pemahaman yang membawa mereka untuk mengenal para syuyukh, para guru-guru, sehingga ketika mereka berada di beberapa tempat, mereka dalam keadaan begitu luar biasa hubungan mereka kepada para guru-guru mereka, sehingga dengan kuatnya hubungan mereka kepada guru-guru mereka, saat-saat waktu bersama guru-guru mereka yang berlalu, mereka selalu ingat, mereka selalu ingin itu agar kembali waktu safa wal hana, waktu kesucian, waktu kemurnian, waktu kebahagiaan. Karena duduk bersama para masyayikh dan para guru itu merupakan waktunya wisal seorang hamba kepada Allah. Waktunya wisal. Maka bagi orang-orang yang mendapatkan hal seperti itu, mereka mabuk dengan pantulan-pantulan cahaya dari hubungan mereka kepada para guru, sehingga dengan kuatnya hubungan mereka kepada para guru, maka mereka juga kuat dengan salil syuyukh, pada mata rantai yang sampai kepada Nabi Muhammad. Di antaranya Imamul Haddad begitu luar biasanya memiliki hubungan kepada masyayikh, para syuyukh, di antaranya guru rohani, guru rabbani. Walaupun beliau belum pernah ketemu dengan gurunya, namun bukan menjadi penghalang untuk bersambung kepada gurunya. Dialah Sayyidina Idrus, Sayyidina Abdullah bin Abi Bakar Idrus, yang gemar membaca kitab Ihya, dalam riwayat 500 kali khatam di dalam hidupnya. Bahkan ia ketika mengajar kitab Ihya, dia hampir hafal Ihya seperti menghafal surah Fatihah. Kita bertahun-tahun belum khatam, bertahun-tahun kita membaca, ya, belum sekalipun kita menghatam. Subhanallah. Inilah satu hubungan. Maka mari sama-sama kita minta kepada Allah, mudah-mudahan
kita semua bersambung kepada Habib Abdullah bin Al-Wahhab melalui salilul syuyukh, melalui tuntunan para guru-guru kita, karena mereka lah yang mengenalkan kita kepada Imam Al-Haddad, yang mengenalkan kita kepada Sayyidina Ali bin Abi Bakar As-Sakran, yang merupakan saudara daripada Sayyidina Idrus, dan Sayyidina Idrus dan Abdullah bin Abi Bakar Idrus, dan begitu juga guru beliau Sayyidina Umar bin Ahmad Al-Atas. Mudah-mudahan kita semua bisa bertemu, berkumpul bersama mereka-mereka insyaallah min ahli baiti Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, ini kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kenikmatan yang sangat besar, ya. Ini kenikmatan yang tidak dimiliki oleh banyak orang, karena apa yang kita lakukan itu berantai. Belum tentu yang mereka lakukan itu berantai, belum tentu, tapi apa yang kita lakukan ini semua berantai. Dan bagi hubungan satu sama lain, dari bukunya, dari auratnya, dari bacaan-bacaan yang lainnya, ini semua beraturan dan tertuntut insya Allah dengan keberkahan hubungan kita, keberkahan mata rantai kita, dari keilmuan kita kepada mereka. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam hidup kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Maka tidak semua orang dapatkan, dan tidak mudah orang istiqomah, dan tidak mudah orang untuk memberi rasa kangen di majlis seperti ini. Tidak semua orang. Wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha. Allah akan memberikan khususnya pada orang yang Dia kehendaki. Tidak semua orang, tidak semua orang. Maka bersyukurlah kita semua kepada Allah. Allah berikan kesempatan kita untuk berenang dalam lautan mereka, untuk berenang di dalam ilmu-ilmu mereka, walaupun kita masih banyak kekurangan. Namun cukup dengan cinta kita dan mengikuti mereka. Mudah-mudahan Allah berikan sir dalam pemahaman buku-buku mereka, pemahaman ajaran mereka insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, masih kita berbicara tentang bagaimana ya ucapan Nabi Muhammad yang disadur oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Darda, yang dikatakan, sedang kau mengetahui apa yang aku tahu, sedang kau memahami apa yang kau pahami. Subhanallah, pemahaman orang itu berbeda-beda. Allah berfirman, la yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina tidak akan sama orang yang mengerti dan orang yang tidak mengerti. Si bulan mungkin mengerti, si bulan lagi mungkin lebih mengerti, dan rasanya juga beda. Bahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang memiliki ilmu lautan, wa kulluhum min Rasulillahi multabisun gharfan min al-bahri aw rasfa min ad-diyan. Dia tidak akan membuka semua apa yang dia tahu kepada sahabat, kepada umatnya, dan keterbatasan pemahaman kita dan keterbatasan kemampuan kita. Maka Nabi Muhammad memberikan kita satu tuntunan yang menjadikan jiwa kita, diri kita tenang. Apa kata Rasul? Dari sabdanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seandainya mereka mengetahui apa yang kau tahu, sehingga kau mengetahui dari apa yang kau tahu, sungguh kau akan selalu menangis. Kau selalu menangis dan kau akan sedikit tertawa. Subhanallah. Dan akan jadikan dunia itu hina di mata kalian. Allah. Cuma kau akan mengutamakan akhirat. La ilaha illallah. Sampai itu sadar. Apa kata Sayyidina Abdullah Darda dari pemahaman yang ia dapat dari sabda Nabi Muhammad? Para ulama dikenal dengan ahlul isyarat. Mereka adalah orang yang memahami isyarat. Memahami isyarat. Bagi orang yang memahami isyarat Allah, dialah orang yang akan mendapatkan keterbukaan dalam hidupnya. Isyaratnya Allah dengan berputarnya siang dan malam,
berputarnya siang dan malam. Dan di dalam penciptaan langit dan bumi penuh dengan isyarat, penuh dengan isyarat. Maka ketika mereka memahami isyarat Allah Subhanahu wa taala, semuanya al-kaun isyaratun wa antal maqsud. Alam ini adalah isyarat Allah, wa antal maqsud, dan engkau ya Muhammad yang ditujukan. Maka ketika Nabi Muhammad bukan orang yang ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satu mereka kecuali membuka pintu Nabi Muhammad. Tidak ada satu mereka kecuali menuju kepada pintu Nabi Muhammad. Bahwa Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan pintu-pintu untuk mereka semua untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ucapan. Apa katanya di sini? Wallahi ma'antum bil manqusah uqulukum fana'tirakum innakum tastabinuna suwaba ra'i bi dunyakum wa dhakhulna bil azab umurikum. Demi Allah, tidaklah engkau orang yang memiliki akal, ya, tidaklah engkau orang-orang yang memiliki akal yang kurang. Bukan. Kalau engkau adalah orang yang memiliki akal yang kurang, fana'tirakum, aku bisa menerima udurmu. Kata siapa? Kata Abu Darda. Yang diajak bicara adalah orang yang memiliki akal yang sempurna, tidak gila. Ya, tidak gila. Kalau orang gila itu tidak akan mengerti dan paham. Ya, main HP nggak paham, ya, nggak ngerti. Bahwa dia punya istri, nggak ngerti dia nggak punya. Ini orang gila. Orang zaman sekarang ini banyak yang gila. Aku gila. Ya. Apa katanya? Innakum tastabinuna suwaban. Kau menganggap sudah jelas kebenaran pendapatmu tentang duniamu. Wa ta'khudhu bil hazabikum, dan engkau ambil sikap dengan begitu giat di dalam perkara-perkaramu tentang dunia. Untuk antum a'lamu bi dunyakum, engkau lebih mengerti tentang dunia. Engkau adalah orang-orang yang sehat akal. Satu bukti, yang engkau menganggap hidupmu bagus, ya, pendapatmu bagus, sisimu bagus, dan kau jalani dengan benar-benar tentang dunia kamu. Cuma satu yang dipertanyakan, silakan. Abadai malakum, kenapa engkau tafrahuna bil yasir di dunia tusibuna? Kenapa engkau gembira, sangat gembira dengan sedikitnya dunia yang kau dapatkan? Gembira dapat dunia, senang. Ya, cuman wa tahzanuna, kau merasa sedih dengan sedikit dari sesuatu yang hilang pada kalian. Ya, ya, wa tahzanuna. Kalau kita urusan dunia yang paling besar pisan kita dimiliki. Segala sesuatu semuanya adalah bagaimana mengagungkan Allah. Ya. Dunia hanya sedikit gembira, ya. Cuman beda gembiranya, nadanya beda. Alhamdulillah, tetap dia merasa senang. Tapi ketika hilang dunia sedikit, kita sangat sedih. Ukuran sedikit, ukuran banyak, apa? Nah, ya, kita ini kalau udah dunianya hilang, baru kalau ibadahnya hilang, tahajudnya hilang, nggak merasa sedih. Jarang nangis. Ada orang muka pucat, kenapa? Ujung-ujungnya apa? Kerjaannya, dagangannya, usahanya. Sementara dia tidak pernah sedih.
dengan banyak kekurangan ibadah. Sampai hatta yatabayyan dalika fi wujuhikum wa yadar ala alsinatikum. Oh, nampak itu. Sampai nampak itu semua di wajah-wajahmu. Kelihatan wajahnya pucat, kumel, ya, sedih. Jadi susahnya kelihatan banget. Cuman amal ibadah nggak pernah susah kalau udah diabaikan. Ya kita ya. Benar nggak? Apalagi sekarang nih lagi dicoba. Nggak begitu dicoba kita. Banyak yang di apa? Di PHK. Banyak di PHK sekarang. Masya Allah. Oh. Ini dicoba iman kita nih. Iman kita dicoba. Coba. Iman kita dicoba. Kita gembira dengan materinya atau kita gembira dengan sang pemberinya. Kita sedih karena pemberinya atau kita sedih dengan sang pemberinya. Apa kita sedih dengan pemberiannya, dengan materinya? Nah ini perlu kita kaji. Sudah ada jawaban masing-masing. Kelihatan, nampak wajahnya susah, pucat, ya kan, gitu ya. Biasanya pakai minyak wangi, enggak pakai minyak wangi. Biasanya pakainya netis, enggak netis, kumel banget. Itu sering di pondok begitu. Banyak itu. Banyak. Banyak. Memang mudah nih pondok kedatangan begitu mau udah. Mending senang datang, lebih susah. Ya memang begitulah, bagus. Udah bagus daripada datang ke dukun. Daripada datang ke dukun, mendingan ke guru. Guru apa? Udah jangan ngomong, udah paham gua. Nah, pokoknya gua udah paham, makan aja banyak. Makannya banyak, mandi jarang, sama sambal doyan banget. Orang susah tuh. Ya. Waktu samunaha masaib, waktu biuna fil matin, kau namakan itu musibah. Dan kau tumbuhkan tegakkan yang nama kesedihan. Wow, selalu sedih, benar-benar sedih. Waktu kimuna fil matin, kau benar-benar sedih. Apa sih? Guru, tolong guru. Kenapa bini saya minta cerai? Anak saya pada memelin saya. Emang kenapa? Ya Allah, guru lagi begini. La ilaha illallah. Ya nggak apa-apa bini ente minta cerai, ya wajar. Ente nggak bisa kasih nafkah, ya ceraiin. Kalau nggak ente ceraiin, dia nyeraiin ente. Kalau ente nggak nyeraiin, dia nyeraiin ente karena ente sudah nggak mampu. Benar nggak? Jangan musibah. Orang zaman sekarang itu ketika dia tidak punya uang, tidak punya kerjaan, dia sedih dan mengatakan itu musibah. Kenapa? Dan engkau hidup benar-benar menampakkan kesedihan kamu karena hilangnya materi. Wa amatukum katsaraku katsiran min dinihim. Sementara umumnya kalian banyak yang meninggalkan agama, cuman kagak pernah nampak sedihnya dan tidak berubah keadaannya. Wah, gaya. Guru, lah itu nggak ngaji-ngaji, sibuk guru. Ya, mobil lu baru, HP lu baru, motor lu baru, alhamdulillah guru, nggak ada nampak sedih. Lu kenapa ngaji? Bagaimana guru ya? Bersibuk, wirid, tuh lagi wirid guru. Nggak sedih, kagak sedih. Itu kebanyakan kita. Udah begitu belagu lagi, melawan tuh, dinasihatin, pakai ngejawab, dinasihatin pakai ngejawab. Bukan begini guru masalahnya. Berani banget. Orang kalau punya duit emang berani banget ngomong.
Bukan begini masa guru. Ya kan kita begini guru nih ya, waduh. Udah gaya-gaya, udah kayak manajer. Kan kita begini, kita ngatur begini, kita ngatur begini, kita diem. Jadi lu ngajarin gua. Nih, orang model begitu tuh. Udah umum. Udah umum, ya begitulah jamaah. Allah, bener nggak? Bener nggak? Orang kalau udah kaya, udah apa, berani banget tuh, ngomong juga berani, ngomongnya berani, bercandanya berani. Kenapa? Dia udah masa punya kekuatan, sehingga dia melawan apa yang kita pernah bicarakan, apa ya? Inna insana la yatgha ahus. Manusia itu sungguh mau melawan ketika dia merasa dia cukup. Nah gurunya diajari. Ujung-ujungnya susah-susah juga. Yang kaya guru sendiri. La ilaha illallah. Inilah Allah katabara minkum. Aku telah sungguh melihat Allah udah cuci tangan di hadapan kalian. Jadi kalau ada orang seperti ini Allah tabarra. Balik udah lepas dah. Bahasa udah. Yulki pok tumpuk tuh disuruh. Wah, satu saat betul-betul gembira. Menampakkan gembiraan dia. Dan akan menyebutkan tentang bisnis ini. Sebenarnya mereka ngomong begitu, wa kullukum yakrah an yastabdu saya bima yakrah. Sebenarnya kalian nggak suka untuk menghadap tempat dengan sesuatu yang nggak disukai sama temennya. Dia berusaha untuk, wah, bagaimana bisnis? Wah, udah kayak punya PT, 2 PT. Ya. Waduh, aku ketemu sama satu bisnis. Kemudian gimana kerjanya? Oh ya, ya saya juga nanti akan dapat begini. Saya juga akan begini. Dan alhamdulillah saya punya begini. Saya udah punya ini, saya punya itu. Dia menampakkan kesempurnaannya di depan teman-temannya. Padahal utang di mana-mana. Utang di mana-mana. Semuanya banyak kreditan. Benar nggak? Semuanya banyak kreditan. Ya kan? Hidup zaman susah. Buktinya banyak kredit. Makanya kalau masih kredit, itu jangan bilang senang. Jangan bilang masih susah. Kan kredit, orang senang nggak kredit. Gue aja ya. Benar gak? Makhafatan astablu sahibuhu, kami teling. Dia khawatir, ya, temannya akan menyambut dia dengan apa yang dia rasakan. Jadi betul-betul dia menampakkan apa itu. Padahal ada teman. Dia apa ya? Iya nanti Pak. Kenapa? Tagihan apa? Material. Lah itu punya mobil, lu punya ini, mobil bagus, lu ATM-nya luar biasa. Gak cukup guru untuk bayar. Terus gak bayar? Kagak. Emang punya sapi? Punya dia. Lah bayar. Ini orang zaman sekarang jadi bullshit. Bullshit. Orang zaman sekarang gue gayanya di mall, di MM, di wow, udah kayak orang. Mobilnya Fortuner, mobilnya apa lagi, Pajero. Untung nggak ada aneh, nggak ada tanda mobil belum lunas gitu. Kredit ada tanda sekarang? Hah? Nanti bakal ada nanti. Udah begitu bakal akan ada gini. Uang rakyat, mobil rakyat.
Sekarang ketatang itu yang pejabat, yang mobil kantor, kan warnanya merah tuh. Ya kalau mau keluar platnya diganti hitam. Lah terjadi itu benar. Malu. Allah, fastabahtum alal ghil, maka engkau bergaul juga alal ghil. Semuanya apa? Enggak benar pergaulan, semuanya menutup diri. Wa nabadat maraikum ala daman, dan tumbuh tempat kerjaan-kerjaanmu dengan penuh pupuk. Gembala-gembala kamu itu, ladang-ladang kamu itu penuh pupuk. Cuma watasafaitum ala rafdil ajal, cuman kau bersihkan itu, kau rapikan itu dengan menolak aja lupa dengan kematian. Maka saya pernah bicara, kalau kita bicara keinginan dunia silakan, tapi kalau untuk selamat, yang pertama di mata kita adalah kematian. Selamat insya Allah. Sering-sering ingat kematian. Ente mau megang dunia seapa, cuma nomor 21. Nomor yang pertama adalah lisan kita. Meninggal hari apa, tanggal apa, bulan apa, tahun berapa. Apaan tuh? Orang zaman sekarang ahlu dunia lupa dengan kematian. Bahwa dunia yang dia miliki itu nggak bisa dia bawa. Yang bisa dibawa adalah la wadatu anna Allah arahani minkum wal haqqani min haqq man tuhibbu ru'yata. Dia mengatakan, aku ingin, sungguh aku ingin, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengistirahatkan aku untuk berarti Allah memantikan aku dengan meninggalkan. Jadi udah sumpah. Bertemu dengan ahlu dunia itu bicaranya subhanallah, kalau udah bicara bacotnya. Waktunya menampakkan diri dari usaha yang ada. Waktunya kurban kagak kurban. Bicara miliar, biasa bicara miliaran, bicara ratusan juta, bicara ini, bicara itu. Waktunya sedekah, waktunya kurban yang diperlihatkan oleh orang kagak bisa. Lu gak kurban bang? anu mati gitu. Kalau bicara harta, bicara proyek, bicara ini, wah, apa pemuruk kita? Apa kita begini? Pemuruk, kenapa guru? Gua nggak pernah melihat duit miliaran dan nggak pernah bicara duit miliaran. Dan ini apa pemuruk? Pas diajak, nih guru punya apa? Punya dagangan kurban, nanti kurban nggak? Anu guru banyak. Ya. Besok aja ngaku kaya. Malu. Dan nampakkan sesuatu yang perlu ditampakkan. Malu sama diri sendiri. Walhaqani mimman yuhibbu ru'yata. Aku berharap Allah mengambil aku. Jadi mematikan aku, mengisyaratkan aku, berarti isyarat Allah mengambil aku dan Allah mempertemukan aku dengan orang yang ku senang untuk hidup. Begitu luar biasa mereka hubungan kepada orang-orang yang saleh. Subhanallah. Walau kana hayyan Nabi sabirkum, kalau memang dia hidup Nabi Muhammad. Kisah Nabi Muhammad. Wal haqani bimakhibu ru'yata, dan telah mempertemukan aku dengan orang yang aku cinta, ingin melihatnya. Saya dia hidup, lam sabirkum. Kalau memang dia hidup Nabi Muhammad sallallahu, Rasulullah tidak bisa menjaga puasa. Rasulullah. Orang kalau udah
mahabbatud dunya sangat sulit untuk mengikuti tuntunan. Makanya waktu lagi susah, wah nurut banget puasa, dikit ini, wah kayak wali. Pas sudah kerja sedikit sukses, lupa tuh ngaji, lupa ini, lupa itu, lupa. Orang model begini kalau Nabi hidup itu nggak bisa berubah dia. Gara-gara dun. Makanya Nabi SAW bersabda, rahimallah, mudah-mudahan Allah berikan rahmat kepada orang yang mendapatkan kesibukan dunia namun tidak mengurangi kesibukan dia akhirat. Maka pilih-pilih untuk kesibukan. Kalau punya kesibukan milih-milih, ini bisa kita lupa nggak dengan wirid kita? Tahajud kagak, duha kagak. Allah fa'inka nabikum khair, kalau memang di dalam diri kalian masih ada kebaikan, kata Abu Darda, maka asma'tukum apabila wa itaduma indallah jadi yasir. Saling kau mencari apa yang dimiliki Allah demi Allah, itu sangat mudah, sangat mudah. Ya, kalau memang itu yang dicari dari Allah dan menuju Allah, kecil itu mau minta apa? Kecil masalahnya, nggak dikabul. Masalahnya apa? Baru dikasih sencet, sombongin waktu bilang hindari. Baru dikasih, kan kita bilang, ya Allah, kapan ya Allah rezeki saya lancar ya? Kapan uang saya banyak? Kapan saya begini? Kapan? Kita ajukan tuh ke Allah. Tapi kok ya Allah masih begini aja itu. Jangan hanya mau tanyakan kepada diri kita masing-masing. Kenapa? Kenapa ya Allah? Enggak, kenapa saya ya Allah? Kenapa ya Allah Engkau tidak memberikan aku? Jangan ditanya, balik. Kenapa ya saya nggak dikasih sama Allah? Kenapa ya? Lah orang sudah punya angan-angan, pengen ini, pengen itu. Cuman begitu. Kalau ente kaya, ya, bukan kaya raya, kaya monyet. Tuh kaya monyet. Monyet pohon. Tuh monyet pohon. Monyet yang di pohon, tahu nggak? Bagaimana kalau monyet di pohon? Kalau makan boyan banget, ujung-ujung syahwat, lihat perempuan 51, bener nggak? Monyet pohon, pernah nggak lihat monyet pohon? Lah dulu kita sering di pohon apa? Di pohon apa? Pohon rambutan itu kan ada rumah-rumah kecil tuh, ada monyet situ. Kita kasih pisau, juga akan tuh, dunia. Ujung-ujungnya syahwat, kemaluan itu di bijak-bijak teman dia ngeliat perempuan, bijak-bijak dia ngeliat apa aja tuh. La ilaha, itu monyet pohon tuh. Kan jangan kalau lu jadi orang kaya kayak monyet pohon lagu lu. Banyak Allah sayang sama lu pada. Jangan ya. Yang wirid ke malaikat, ya Allah, fulan bin fulan teriak mulu, noh, biar juga suka teriakannya. Kasih dia aja, jangan biar dia teriak. Makanya kalau dikasih terus teriak sama Allah, minta ibadahnya kuatin, lebih kuat lagi. Ini kan kagak, baru seencoy, udah kurang ibadahnya. Nggak bisa begitu. Allah lebih sayang ke kita. Allah sayang sama kita. Kalau punya kepengenan, coba pengen apa? Sebutin. Pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini. Nah, begitu pantas enggak saya ya? Oh nggak pantas, berarti pantesin. Pantesin. Pengen jadi orang kaya, tugas orang kaya apa? Bla 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 bla. Tugas orang alim apa? Bla 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 bla. Lah, jalanin. Jadi asal tugasnya, ente pengen apa? Pengen jadi manajer Ustaz. Lah ente paham tugas manajer, gampang Ustaz. Bla 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 bla. Jadi sangat mudah. Nah begitu. Nggak pengen jadi orang kaya, tapi nggak ngerti tugas orang kaya.
pengen jadi orang alim tapi nggak tahu tugas jadi orang nggak bisa kaya. Bisa jadi ulama suk, bisa jadi korun. Allah lebih sayang. Latihan, kalau menjadi orang kaya mah latihan. Jangan nunggu punya. Nunggu punya mah nggak jadi atuh. Karena apa? Dalam diri kita ada unsur emosional. Spiritual mantap, emosional nggak mantap, nggak jadi. Unsur emosionalnya bagus, spiritualnya nggak bagus, nggak jadi. Emosionalnya jalan, spiritualnya jalan. Tuh begitu caranya. Jadi kalau mau jadi orang kaya, mulai dari kagak punya harus gemar. Gimana nunggu punya aja, kalau punya duit kagak bakalan. Mau jadi orang alim dari sekarang, gemar ngajar, gemar ini. Jadi orang alim, kagak janta hidupnya, lu kemana sekarang? Ngajar begitu, nyari duit begitu, mau jadi apa hidup? Memang hidup itu ya semuanya, ya hidup itu semuanya nggak harus pakai duit, betul kan? Tapi perlu juga pakai duit. Dunia itu bukan hanya untuk duit, itu bukan untuk dunia, tapi semuanya juga apa? Serba salah kita, ya kan? Cuma dunia dulu, terus apa? Kita menzuhud aja, kita bersabar, sabar cinta Allah. Ngomong apa lu? Kagak jelas, kagak data lu ngomong. Jadi kalau pengen hidup itu sukses, coba alurnya ikutin. Insya Allah dibuka. Insya Allah dibuka. Mudah-mudahan Allah ampun dosa kita ya. Amin. Ya Allah, banyak salah kita ini ya. Banyak kesalahan. Makanya ada ucapan Abu Darda kaitannya sama ucapan Nabi. La tazaluna bi khairin ma ahbabtu khiyarakum wa ma khilafikum haq wa qabiltumuh fa inna arifal haqqi ta'amilih. Senantiasa engkau ya, la tazal bi khair, senantiasa engkau dalam keadaan baik selama engkau cinta kepada orang baik. Apa yang dikatakan oleh mereka kepada engkau terima, fa qabiltumuh. Itu kalau ucapan, kalau kamu senang kepada orang soleh, ucapannya pegang. Ini kan kadang-kadang jamaah, bukan ucapannya pegang, bukan ucapannya dipegang, kan apa kesempatannya dipegang. Penipu. Ya. Jadi kalau kita senang kepada orang baik, terima ucapannya orang baik. Karena apa? Karena kita punya keyakinan, nggak mungkin orang ini kita katakan dia ini adalah orang benar kecuali dia berjalan dalam kebenaran. Coba kita lihat. Orang nasihatin kita, orang baik nasihatin kita, kebenaran terima. Kenapa? Karena nggak mungkin dia tahu kebenaran kecuali dia telah mengamalkan kebenaran. Ikutin. Kan dalam sejarah banyak bicara, jangan begini, begitu pada ngatur. Kita ada nasihatin jangan begini, ujung-ujungnya jadi apa mereka? Asbah bila arwah, jasad punya tapi ruh tidak ada. Kalau sudah begitu, apa yang mereka harapkan di dunia? Apa? Mobil mereka, rumah mereka. Enggak ada. Orang zaman sekarang tidak lepas hubungan kepada hak dan ashabul hak. Udah lepas. Kita bersyukur kepada Allah. Ya, kita termasuk orang yang masih dipilih oleh Allah.